Khadijah. Itu ya kalimat dari Pak Suswono sebagai Cawagup DKI Jakarta yang menuai kontroversi dan dianggap melecehkan atau menistakan agama. Tapi saya berulang kali memutar videonya, saya itu malah agak bingung, yang dianggap menistakan agama itu yang bagaimana atau yang seperti apa? Karena di situ tadi jelas ya, itu sebuah guyonan dan memang tidak dimaksudkan untuk melecehkan apalagi sampai menghina. Karena kita tahu sendiri bahwa Pak Suswono ini adalah orang Muslim, orang Islam. Jadi bagaimana logikanya kok kalau dia sebagai orang Islam kok menghina nabinya sendiri. Kemudian dari kalimat yang beliau sampaikan tadi, cuma sebagai guyonan atau candaan karena untuk menjawab pertanyaan dari para pendukungnya yang hadir di acara tersebut. Dan kalimatnya cuma ringkas dan sepele. Tolong para janda kaya menikahi pemuda yang nganggur. Kemudian di situ dikasih contoh Siti Khadijah yang menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana salahnya? Tapi ya itulah negara kita. Karena hal seperti ini ya mungkin karena ada muatan politik, ingin saling menjatuhkan atau bagaimana, ada persaingan politik di belakang atau bagaimana, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Suswono ini menjadi kontroversi dan banyak yang melaporkan ke Bawaslu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Suswono ini adalah dari Partai PKS. Dan terlepas dari persoalan kontroversial Partai PKS tersebut, tapi secara pribadi apa yang disampaikan Pak Suswono ini kalau menurut saya sih tidak bisa dianggap sebagai pelecehan ya. Karena itu tadi, yang pertama beliau ini orang Islam. Bagaimana logikanya jika orang Islam kok menghina nabinya sendiri? Kemudian dari kalimat yang beliau keluarkan tadi, itu kan cuma semacam guyonan, semacam candaan. Jadi di mana yang dimaksud atau yang yang dianggap sebagai sesuatu hal yang melecehkan agama, yang dianggap sebagai sesuatu hal yang melecehkan Kanjeng Nabi, itu di mana? Dan kalau kita lihat seperti ini, kita jadi ingat pada persoalan Ahok beberapa tahun yang lalu, ketika dia salah ucap, akhirnya ucapan tersebut digoreng dan menjadi viral dan akhirnya Ahok dilengserkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan ini Pak Suswono ini baru mau mencalonkan diri sebagai Cawagup. Tapi yaitu tadi karena kesalahan kata-kata atau bagaimana sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang untuk tujuan tertentu. Dan kalau kita lihat juga ternyata dari PDI ada yang mereaksi, kemudian ini yang melaporkan dari Betawi Bangkit, kemudian ada juga dari GP Ansor juga mengomentari. Tapi kalau kita lihat Pak Suswono juga sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak ada niat atau tujuan untuk melecehkan apalagi menghina. Dan beliau juga sudah menyatakan bahwa beliau sudah mencabut ucapan tersebut. Kemudian kalau kita melihat juga ada kelompok Habib, salah satu Habib yang juga ikut bersuara dan mengecam apa yang disampaikan oleh Pak Suswono tadi. Jadi sebenarnya saya itu awalnya itu tidak begitu merespon ya, tapi karena ada Habib yang ikut berteriak dan mengecam apa yang disampaikan oleh Pak Suswono ini, makanya saya juga tertarik untuk ikut mengomentari. Artinya biasanya apa yang dikatakan Habib benar, itu malah justru sebaliknya. Kemudian apa yang dikatakan Habib salah, itu justru malah sebaliknya. Makanya di sini ketika Bahar Smith mengecam keras apa yang disampaikan oleh Pak Suswono, disinilah justru saya malah membela Pak Suswono ini. Tapi kita simak dulu ya ceramahnya atau pidatonya si Bahar Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi saya, Bahar Smith dengan ingin menyatakan bahwasanya saya mengecam keras pernyataan Suswono yang merupakan salah satu daripada Cawagup DKI Jakarta, yang dimana Suswono telah mentafsirkan dan mentaswirkan, dia telah mengumpamakan dan menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengangguran. Ini adalah istihza, ini adalah penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak peduli dan saya tidak ada urusan dengan pencalonan Gubernur DKI Jakarta. 3 calon ini saya tidak peduli.
Saya tidak peduli partai-partai pendukungnya, siapapun mereka, 3 orang saya tidak peduli, dan wakilnya saya tidak peduli. Tetapi yang kepedulian saya di sini adalah masalah Suswono yang telah menghina Nabi besar Muhammad SAW, sekalipun dia dari partai Islam, karena tidak ada tawar-menawar bagi saya. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad, mau dia dari musuh, atau dari kawan, dari teman, atau dari lawan, dari muslim, atau dari non-muslim, dari siapapun yang menghina Nabi Muhammad akan saya lawan. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, saya mengecam keras pernyataan tersebut. Tetapi di lain sisi, saya telah melihat video pernyataan permintaan maaf daripada Suswono. Saya juga mengapresiasi permintaan maaf tersebut. Kemudian dia telah beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia telah menerima kritikan. Itu ungkapan dari Bahar Smith. Coba Anda bayangkan, jika penerapan Islam di Indonesia atau di Nusantara sebagaimana yang disampaikan oleh Bahar, akan jadi apa Indonesia ini? Artinya ketika ada orang cuma guyonan dan tanpa maksud dan tanpa tujuan untuk melecehkan agama atau melecehkan Kanjeng Nabi, tapi di sini digiring sebuah opini seolah-olah dia adalah orang yang menista agama dan orang tersebut dianggap sebagai musuh. Padahal di situ jelas-jelas yang menyampaikan itu adalah sesama muslim. Jadi dari hal ini kita jadi mengerti dan jadi memahami kalau misalnya Islam itu diterapkan seperti yang disampaikan oleh Bahar, ya pasti Islam itu tidak akan berkembang dan pasti akan kacau balau. Dan lagi pula menghadapi hal seperti ini, kenapa sih harus serius-serius banget? Artinya Kanjeng Nabi, misalnya beliau itu masih hidup, jika ada guyonan-guyonan seperti ini, Kanjeng Nabi itu tidak mungkin akan marah. Karena di sini jelas Pak Suswono itu memberikan contoh. Jadi Kanjeng Nabi dan Siti Khotijah itu justru dijadikan suri tauladan. Tapi kenapa beberapa orang malah justru menganggapnya ini adalah pelecehan, ini adalah penistaan. Makanya ketika banyak orang yang tiba-tiba kok ribut membahas Pak Suswono, melaporkan Pak Suswono dan lain sebagainya, justru disinilah kelihatan bahwa ini ada muatan politiknya. Ini ada settingan politiknya. Artinya bisa jadi orang-orang yang mencibir atau menganggap Pak Suswono itu menista agama, menista Kanjeng Nabi dan lain sebagainya, bahkan sampai melaporkannya ke Bawaslu dan lain sebagainya, itu bisa jadi adalah kelompok dari lawan politiknya yang tujuannya untuk menjatuhkan nama Pak Suswono tadi. Tapi di sini sekali lagi saya bukanlah berpihak kepada partai atau Pak Suswono sebagai cawagup, tapi di sini saya cuma mengambil sisi tengah dan sisi positif dari pribadi yang beliau sampaikan tadi. Artinya ini tidak ada kaitannya bahwa saya menyampaikan ini karena mendukung pencalonan Pak Suswono ataukah saya tidak sepakat dengan pencalonan yang lain, bukan seperti itu. Tapi cuma menggarisbawahi bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Suswono kalau diteliti, dilacak dan dipahami lebih jauh lagi, bahwa di situ sebenarnya tidak ada yang namanya penistaan, apalagi kok penghinaan terhadap Kanjeng Nabi. Sebab yang ada di situ di potongan video tadi, justru Pak Suswono itu menjadikan sosok Kanjeng Nabi dan Siti Khotijah sebagai suri tauladan umat manusia.